Semangat pagi kakak-kakak dimanapun berada dan salam pramuka. Ya, hari ini kita akan membahas apa Kak Deden di Kongres? Kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum. Atau apa? Pinhole. Bukan black hole. Kita di sini udah ada narasumber nih, akang-akang ini. 2 orang seniman. Ya, kayaknya sih kalau Aktivis atau naon? apa ya? Pantasnya apa sih? Ya mungkin penggiat lah ya. Penggiat. Kita tanyakan langsung aja. Pokoknya fotografer lah. Fotografer. Nah, sebelum kita jauh ngobrol-ngobrolnya nih, kita harus perkenalan dulu lah. Yoi. Tapi kalau misalkan saya yang perkenalkan mungkin takutnya salah-salah ya. Iya, takutnya. Jadi mending diperkenalkan diri aja kan. Oke, mau dari siapa dulu? Dari Kang Gondrong dulu. Ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, lahirnya di mana, Makanan kesukaan, minuman kesukaan, hobi. Boleh Kak. Nama lengkapnya sih Dede ya. Biasa panggil dengan teman-teman mah mungkin Gondring gitu kan. Itulah mungkin tanggal lahir mah ntar menyusul lah. Wah. Private lah ya. Terus kalau akangnya? Dibuka aja Kang, nggak Oke, apa-apa. saya sendiri Agan. Mungkin saya dari global komunitas mungkin ya. Global komunitas yaitu Pinhole Bandung. Pinhole Bandung itu banyak banget sih anggotanya seperti itu lah gitu. Tapi saya menginduk ke Pinhole Bandung seperti itu. Pinhole Bandung. Menginduknya di Pinhole Bandung. Ya. Cocoknya dipanggil apa nih? Fotografer atau seniman, aktivis atau apa sih Kang? Sebetulnya sih kalau dibilang ya penggiat aja lah, penghobi Penggiat. gitu kan, penghobi foto. Kan kalau untuk seorang fotografer juga enggak sih. Hanya hobi aja sih sebetulnya. Iya. Kalau saya sendiri mungkin nggak tahu ini dia. Kalau Kang Agan? Ya mungkin sama seperti itulah gitu kan. Kalau dibilang fotografer itu kayaknya apa ya? Dengan hasil kualitasnya sudah tepat gitu, udah bagus gitu kan. Kalau kita itu kan masih belajar sebenarnya gitu kan, belajar sambil berjalan seperti itu. Nah, selain dari kegiatan kayak gini nih ya, dari Pinhole ini, kegiatan kesibukan kesehariannya apa sih? Apakah jadi fotografer yang pakai kamera yang sekarang atau gimana gitu? Atau kegiatan kesibukan lainnya apa gitu? Kalau saya sendiri kesibukannya apa ya? Ya mungkin menggambar aja. Menggambar apa Kang? Manga? Bangunan. Oh, bangunan. Wah, arsitek. Ini apa? Kerentingnya arsitek mah gitu kan, tukang gambar lah. Drafter lah ya. Nah, itu lah. Ngedraft. Kalau Akang? Kalau saya sendiri sebenarnya saya tuh dagang sebetulnya, jualan lah gitu kan, dagang. Kalau untuk untuk fotografi sendiri, saya sekarang untuk ya ada ininya lah, ada suatu wirausahanya lah gitu kan, gitu usahanya seperti memotret produk kayak seperti itu. Gitu. Itu masih Masih jalan ya. Jadi sambilan juga ya Kang ya. Juga. Oke. Ternyata dari dunia fotografi juga bisa menghasilkan duit ternyata ya, luar Iyalah, biasa. pasti. Apalagi hasil foto dari kamera lubang jarum ini harganya bisa lebih mahal kan? Iya, betul, lebih mahal daripada foto biasa yang kita cetak di kamera yang sudah modern lah. Betul. Ini bisa jadi lebih mahal karena memang hasilnya itu sangat-sangat luar biasa. Unik ya? Jarang-jarang ada yang bisa. Serius, unik. Nih, kalau teman-teman tester lihat di rumah, di sini kan ada kamera, ada kaleng juga, ada kotak segitiga segala macem. Terus ada kain hitam juga tuh di sebelah sana, hasil foto. Pasti ini penasaran nih, itu fungsinya buat apa, terus kayak gimana cara mempergunakannya. Nanti boleh langsung ketemu sama Kang Dede dan Kang Agan yang biasa dipanggil Kang Gondring tuh. Kalau pengen nyari nih, pengen ketemu komunitas ini,
kumpul di mana, terus hari apa, boleh ada yang jelasin nggak? Oh, kalau untuk kumpul di mana gitu kan, kalau pingin hunting gimana gitu kan. Sebenarnya Pinhole Bandung sendiri waktu rame-ramainya lah gitu kan. Tiap minggu itu pasti ada hunting. Oh, hunting. Tiap minggu ada hunting. Kopdarnya di mana titik kumpul? Kalau kopdarnya itu beda-beda sih sebetulnya. Beda-beda. Gimana setuju? Contohnya ada di Braga atau di balai kota seperti itu gitu. Tapi untuk sekarang gitu kan, sekarang gitu mungkin punya kesibukan masing-masing teman-teman juga seperti itu gitu kan, masing-masing. Kita juga kalau hunting itu mungkin sebulan sekali lah gitu kan, kalau pengen ketemu kalau pengen ketemu gitu kan, dan mungkin untuk untuk supaya tidak lupa aja gitu, tidak lupa gitu. Lupa gimana gitu, supaya lupa ya sebulan sekali gitu kan. Tapi misalkan teman-teman kalau yang ada yang pingin seperti itu gitu kan, bolehlah mampir dulu ke Facebook dulu aja deh. Oh, Facebook. Gitu, ke Facebook. Fanspage ya. Namanya apa? Namanya Pinhole Bandung. Pinhole Bandung. Nah, boleh dicari itu namanya Pinhole Bandung. Nanti ada informasi event kayak gitu-gitu. Kapan huntingnya, terus hunting mau kemana nih? Nah gitu ada di infonya di Facebook ya? Ada biasanya ya. Nah, biasanya sih objek foto yang diambil tuh biasanya apa sih? Selain bangunan atau gitu ya? Bangunan atau apa gitu? Nah gini, kalau untuk pengambilan gambar, terkadang kan ini lubang jarum kan kategorinya bukan kategori sih ya, low speed gitu kan, dengan speed yang sangat rendah gitu kan. Jadi diusahakan ya objeknya yang diam gitu kan. Jadi kalau misalkan orang bergerak gitu kan, itu ya mungkin agak susah gitu kan. Jadi kebanyakannya, kenapa mungkin kita flashback ke zaman dulu gitu kan, bahwa foto-fotonya dulu tuh pasti kebanyakannya bangunan gitu kan, karena memang teknologinya belum berkembang gitu kan. Nah ini bagian dari sebuah teknologi yang dibilangnya old meren gitu kan, yang belum ada speed shutternya itu ya gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu kan, kita harus menentukan objeknya yang memang ya banyakannya pasti bangunan gitu kan, dan tidak menutup kemungkinan orang pun bisa gitu kan, cuman siapa gitu kan diam setengah gitu jam kan. mau yang Kayak gitulah, bisa aja sih sebetulnya. Oh enggak, berapa lama sih Kang dalam pengambilan gambar? Tergantung cahaya matahari tentunya. Jadi kayak pagi, siang, sore gitu kan, ya itu pasti. Ya dalam hitungan menit pun itu kan bisa berubah matahari itu kan, intensitas cahayanya itu kan. Nah otomatis dalam pengambilan gambar waktunya pun pasti akan berbeda. Kalau diambil rata-rata berapa menit? Kalau untuk siang gitu kan, dengan cuaca terik ya paling sekitar 8-10 detik lah mungkin gitu. Tapi kita juga kan, nah ini yang uniknya sebetulnya di lubang jarum itu kan terletak di ini nih ya. Nah ini yang namanya kan lensanya lah kalau di lubang jarum itu gitu kan. Nah ini kan ada titik ini kan. Jadi ketika misalkan si titiknya agak besar atau kecil, nah itu berpengaruh terhadap intensitas waktunya, intensitas waktunya. Jadi kan ketika misalkan diusahakan kamera itu istilahnya jangan berubah-ubah gitu kan. Jadi bagusnya gitu kan kameranya satu, jadi karakter si kameranya itu kita udah bisa tahu gitu kan, karakter kamera kitanya gitu kan. Jadi untuk waktu misalkan kita seringnya misalkan hunting dengan kamera ini, jadi intensitas cahaya pagi, siang, sore itu udah tahulah dengan karakter ini. Jadi ketika misalkan kita ganti kamera otomatis pasti akan berbeda pula. Karena pegang ya. Ini kan di sini kan nggak ada istilahnya, nggak ada ukuran ya si lubangnya ini kan. Jadi kita pakai namanya jarum gitu kan, cuman ditusukin aja gitu kan, udah, jadi nggak tahu gitu kan. Nah seperti itu mungkin. Berarti kalau pengalaman pribadi ya. Iya, make mana kalau orang Sunda bilang. Bener, dengan rasa ada. Dengan rasa. Mantap. Sedangkan yang namanya rasa itu nggak bisa dijelaskan. Dr. Fahrudin Faiz itu bilang kayak gini. Manis, gula itu rasanya apa? Manis. Terus manis itu apa? Nggak bisa dijelaskan, kamu harus nyoba gitu. Garam itu apa? Rasanya asin. Kemudian asin itu apa? Yang nggak bisa dijelaskan. Dan fotografi pun sama. Lubang jarum tuh kayak gimana? Ya ini tuh rasa. Kalian harus nyoba langsung kayak gitu. Biar
tahu uniknya di mana kayak gitu. begitu. Apalagi nih Kang, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau kayaknya sih dulu pernah juga ya di Taman sini Pramuka. tuh ada kegiatan Iya, apa? Ya kegiatan Praktek. inilah. Ya, Iya. praktek. Nah, cocok nggak sih kalau misalkan diaplikasikan sama kegiatan pramuka nih? atau sama penggiat alam terbuka Atau gitu. kegiatan alam terbuka gitu. Misalkan kita motret gunung lah atau Nah. misalkan apa gitu. Karena kayak gini nih Kang, Kang Ipe, kalau kayak kamera-kamera canggih kayak sekarang kan mau kehujanan, kepanasan dia kan tempered dia gitu, kuat. Kalau ini mah kan kelihatannya kayu, kaleng, cocok nggak kalau dibawa ke alam terbuka? Sanggup nggak buat moto gunung, air terjun gitu kira-kira? Siapa Pengading nih? pernah nih, pengading pernah nih. Nah, balik lagi gitu kan, yang namanya kamera lubang jarum kan otomatis handmade nih ya. Iya. Kita meng-create sendiri. Nah, Betul. tergantung bahannya juga tentu. Oh, balik lagi. Kadang kan banyak medianya, bahannya itu kan ada yang dari kertas gitu kan. Nah, ini kebetulan bikin dari dari multiplex gitu kan, ya lumayan kuat lah kita untuk kena air, kena apa, apalagi dari kaleng gitu kan, ya kaleng-kaleng bekas gitu kan. Nah, salah satunya yang kreatifnya di lubang jarum itu kita bisa meng-create macam-macam gitu kan, dari bahan-bahan bekas pun yang jadi sampah gitu kan bisa dijadikan sebagai Bahan buat kamera. bahan buat kamera ya. Salah satunya ini kan, ini bekas kaleng gitu kan. Jadi kan intinya lubang jarum itu bagaimana caranya nah si kertas itu bisa masuk ke media lah gitu. Jadi jangan sampai bergerak si kertasnya itu gitu kan, mau media kaleng, mau media apapun gitu kan. Ada yang pernah bikin dari bekas tisu gitu kan. Dari besek juga. Nah, itu kayak gitu. Yang penting si kertasnya itu bisa diam gitu kan dan bisa masuk. Nah, itu. Unik juga ya. Nah, gitu. Dan misalkan kalau teman-teman yang suka tentang origami gitu kan, seni melipat gitu kan. Jadi bisa memakai bahan-bahan ya dari karton kayak gini kan. Ini kalau misalkan ya teman-teman suka dengan desain apapun, apalagi basicnya desainnya, bisa meng-create macam-macam bentuk kamera gitu kan. Hasilnya pun akan berbeda. Nah, hasilnya pasti akan berbeda. Nah, itulah keunikannya di lubang jarum. Lubang jarum kan lebih ke eksperimentalnya gitu kan, yang mengeksperimen sesuatunya. Entah itu dari kameranya antarnya gitu kan, entah Hasilnya, dari kayak gitu. lensanya, Iya, iya, bentukannya, nah macam-macam lah pokoknya. Dan hasilnya pun pasti akan berbeda. Luar biasa nih. Berarti kalau menurut saya nih ya, masuknya karya seni fotografi. Jadi nggak semua orang bisa melakukannya yang namanya karya seni. Jadi hanya orang-orang tertentu. Nah, kalau bicara tentang orang-orang tertentu, kepikiran nggak, terutama dari Kang Dede nih, untuk Kang Agan, untuk mengangkat komunitas ini ke ranah yang lebih jauh, misalkan ngurus ke pemerintah, untuk jadi komunitas yang diakui oleh pemerintahan. Pernah nggak nyoba atau membayangkan sejauh sana? Kalau untuk nyoba atau membayangkan gitu kan, dari saya pribadi gitu kan, dan teman-teman sebelumnya juga gitu seperti itu. Kalau untuk kamera lubang jarum sendiri itu cari orang juga udah susah gitu kan. Wah. Yang pingin gitu, Iya. yang pingin kadang-kadang kita temen siapa aja gitu kan, kadang-kadang gitu. Apalagi sekarang lebih sedikit lagi gitu kan. Jadi untuk ya mengajukan pemerintah atau untuk ya kerjasama dengan A, B, C gitu seperti itu. Mungkin sekarang mah intinya mengumpulkan orang dulu deh gitu kan. Nanti ditanya di sana mana orang-orangnya, kan bingung juga akhirnya gitu kan, mas sepribadi atau dengan beberapa orang gitu kan. Mungkin sekarang untuk menguatkan lagi komunitas kayaknya gitu kan, menguatkan lagi Fokus dulu ke rekrutmen aja. nah dulu, gitu kan, teman-teman yang baru mungkin nanti ada lagi seperti itu. Terus Nah, kalau kan di fotografi biasa kan ada etika dalam mengambil gambar ya, ada etikanya gitu kan. Nah, kalau di kamera lubang jarum ini ada juga nggak etika untuk pengambilan gambar? Misalkan kalau ada yang kecelakaan gitu, digambar. foto dulu, digambar dulu gitu kan. Misalkan ular gitu. gerak. Kan kalau di fotografi biasa
Iya. Kan itu kan etikanya nggak boleh. Nah kalau di lubang jarum ini ada nggak etikanya? Kayak gitulah misalkan. Nah itu tadi kan ngobrolin tentang masalah etika tentang mengambil gambar gitu kan. Selama misalkan kita hanya sebatas koleksi aja sih gitu kan, itu sah-sah aja sih sebetulnya. Tapi kan ketika misalkan apalagi kita dengan apa ya maraknya dengan media sosial gitu Betul. kan. Ketika misalkan kita mengambil gambar yang memang tidak pas Sensitif gitu kan. gitu ya. Nah, sensitif kita posting atau apa kan ya otomatis Ya. nah, itu ya kita tinggal ini aja hanya sebatas untuk koleksi Koleksi. pribadi sih tidak masalah. Selama itu tidak diposting di publik gitu kan. Nah itu sih. Jadi foto mah bebas asal koleksi pribadi gitu, bukan buat dipublish gitu. Tapi tidak moto orang kesakitan terus dilihat tiap malam dan naonan. Nah, kecuali psikopat gitu kan. Buat apa juga gitu. Ya kan bisi we itu aja gitu kan. Koleksi terus di tentang yuk foto kecelakaan anu lebih eksotis. Bisa wae kan. Tapi mungkin lah gini kan ya. Jadi hampir setiap orang sekarang kamera udah digenggaman gitu kan. Iya. Banyak lah kejadian-kejadian mungkin yang dulu mah luput dari pantauan apa, para wartawan atau apapun Iya. kan sekarang banyak, tapi ya memang ada yang pantas dan tidak gitu kan. Ya sekarang udah sensor atau apapun gitu. Seperti ini sih. Ya kalau untuk pengambilan gambar sih sebenarnya sah-sah saja. Sah aja ya berarti bebas lah ya. Iya. Betul. Terus Tapi kalau memang karena apa? Objeknya juga memang rata-rata nggak apa ya, nggak yang sensitif sih. iya, betul. Ya kan kebayang lah sekarang misalkan ada yang kecelakaan moto gitu kan. Belum beres sudah diangkut mantan Iya. Sama dari belum proses reload kertas gitu kan. Nih, terus kalau buat Kang Aga nih, ini kan aktif di bidang fotografi untuk produk, terus wedding juga mungkin ya Kang ya, seperti itu. Kalau di Lubang Jarum nih, memungkinkan nggak dia untuk digunakan di dalam ruangan yang tanpa ada cahaya matahari? Kalau tanpa cahaya matahari mungkin, kalau cahaya mesti ada biar Oh, jadi mesti foto itu kan dari cahaya gitu kan, masih ada gitu kan. Kalau dibantu lampu gitu? Bisa juga gitu, Oh, seperti bisa. itu. Soalnya saya pernah memotret suatu ruangan gitu kan, dengan low light gitu kan, low light, cahayanya seperti itu, lampunya seperti itu gitu kan, sampai dengan ya terbilang lama juga lah, intensitas waktunya itu sampai 5 jam 5 jam. 5 jam gitu kan. Iya, lumayan lama. Itu kan tergantung ini intensitas cahaya Nah, juga itu lampu. betul. Iya lah. Kalau misalkan lampu lebih terang, ya minimalnya kan berpengaruh juga terhadap waktu. Dan biasanya ruangan apa lampu kan intensitas cahaya lampu dengan matahari kan beda. Oh. Jadi meskipun kita dengan cahaya yang maksimal misalkan di dalam ruangan itu kan berbeda, pasti akan berjam-jam waktu. Dan itu mungkin karena kita pernah melakukan itu gitu kan. Jadi memang di dalam Lubang Jarum itu kan ngobrolin tentang pengalaman gitu. Makin banyak makin banyak waktu kita gunakan untuk Lubang Jarum gitu kan ya. Itu pasti akan karakternya akan apa istilahnya pasti pengalaman. Nah, Iya. pengalaman itu akan menunjukkan gitu kan hasil. Jadi ketika misalkan kita dengan di ruangan gitu kan dengan intensitas sekian gitu kan, nah, pasti lumayan karena akan berbeda. Iya, berarti mempengaruhi waktu juga ya. Betul. Berarti kalau misalkan ini ganti kertas juga nggak bisa sembarangan ya? Ah betul. Ganti kertas ini. Nge-reload gitu ya. Nge-reload. Betul. Nah. Jadi ini kan Nggak bisa kebetulan sembarangan mungkin berarti ya? ada satu mungkin agak susahnya ya kalau kita ngobrolkan tentang Lubang Jarum persiapannya mungkin. Jadi ketika misalkan kita mau hunting pun sebetulnya yang harus baik bukan benar ya. Jadi yang baik itu ketika kita pengambilan itu harus dekat dengan darkroom. Jadi kan Lubang Jarum itu prosesnya antaranya kan manual gitu kan. Cucinya Dia manual. mana mencuci, ada proses mencetak bukan mencuci ya. Nah diusahakan itu ketika kita memotret itu langsung gitu kan diproses. Seharusnya gitu, bukan seharusnya. Jadi diusahakan Baiknya gitu, ya. kan. Diusahakan. Jadi bisa juga sih kebetulan yang mungkin teman-teman ketika ribet dengan urusan darkroom dengan apa gitu kan. Ya paling nge-reloadnya itu ya ditumpuk di sini gitu kan. Ada yang mungkin ada yang pakai plastik hitam gitu kan dibungkus lagi gitu kan. Nah salah satunya mungkin persiapannya ini biasanya kita teman-teman di
KLJ itu lubang jarum itu ya. Nah, ini namanya changing bag gitu. Oh, kirain jas hujan itu. Coba lihat-lihat Kang, biar tester di rumah pada lihat, coba lihat. Nah, Kayak baju anak-anak. kayak Oh. jaket Kayak jaket anak kecil. Kayak jaket anak. Jadi tangan masuk kiri kanan ya? Iya. Ini tebel loh. Oh iya? Jadi, Tebal. memang biar si cahaya nggak masuk. Nah, itu Benar. betul. Kedap cahaya. Habis kedap cahaya. Terus yang keduanya mungkin ya paper kertasnya itu. kan. Kertasnya ini nggak bisa sembarangan juga ya? Betul. Terus medianya mungkin ya itu kamera kita udah punya. Kalau misalkan ada yang pengen tahu nih karya seni Kang Agan sama Kang Dede, pengen lihat-lihat, pengen cari tahu, pengen ngepoin, ada nggak di upload nggak di Instagram atau Facebook pribadi, ada nggak kira-kira? Kalau untuk untuk pribadi, koleksi pribadi gitu kan, kebanyakan saya itu ngeluarinnya di Pinhole Bandung, Facebook gitu. Oh, di kan, Facebook. Untuk kalau pribadi itu, kalau misalnya saya pribadi mungkin teman saya aja yang lihat. Oh Gitu iya kan. iya betul. Kalau untuk di Facebook itu kan banyak teman banget gitu kan, dari yang dulu yang yang mungkin yang masuk grupnya gitu kan, ngeliat-liat oh seperti itu gini dan ya itu bermacam-macam lah gitu kan isinya juga gitu kan, ada untuk mengajak pengumuman untuk ikut hunting gitu kan, dan sekalian itu hasil juga di upload di situ Di juga upload gitu. di sana. Juga. Kalau Facebook sama Instagram Akang ada nggak? Ada Namanya apa? Agan Mustika Anugrah itu ya. Agan Mustika Mustika Anugrah. Anugrah. Kepoin langsung. Kalau Kang Dede nih, Gondri. Gondring, Iya. Kungkul, Iya. Bungkulnya sama di bawah. Gue di bawah. Gondring, Bungkul. Irit, Gondring. Udah segitu aja. Udah ya. Oh, gimana Kang Ipe? Udah cukup puas belum nih? Belum sih sebetulnya. Tapi kalau nanti mau tahu cara kerjanya seperti apa, nanti lihat aja di program kita di BDK. Iya. Kita betul, juga betul. kemarin tuh teman kita Acil sama Bang Roni Praktek ya? praktek deh. Iya, langsung diajarin sama para sehunya ini nih. Nanti boleh langsung dicek Nah, videonya. Nanti bisa lihat prosesnya tuh kayak gimana sih. Yang tanya-tanya ini kenapa dari lubang jarum sini bisa jadi Gambar. Nah penjelasannya ada di Padahal nggak ada mesin, nggak ada alat apa-apa ya, bener-bener Betul. kosong. printer, Hah? Sulap. nggak ada printer, Nggak ada. kayak jin hukum. Dibantu jin ini mah beneran dibantu jin. Enggak lah ya, nggak dibantu jin. Tapi memang sih rada lumayan, bukan heran yang pun untuk yang awam banget tentang fotografi gitu kan, apalagi analog gitu. Iya. Mungkin apalagi lubang jarum yang paling sangat mengherankan orang tuh ya dengan misalkan media kamera seperti ini gitu kan bisa menghasilkan gambar seperti ini misalkan ya di ini hasilnya gitu kan. Seperti apa kan pasti membingungkan Iya, gitu kan betul. orang. Jadi ya terletak di ya kertas di papernya sendiri ini gitu kan. Jadi ini bukan kertas biasa gitu. Jadi Iya. nggak bisa dengan sembarangan kertas gitu. Ya bagi para fotografer atau para lubang jarum mania ya udah tahu lah gitu kan. Jenis kertasnya atau apa, tapi yang awam gitu kan banyak penasarannya kenapa sih bisa menghasilkan gambar seperti ini dengan media tidak ada alat mekanisnya atau Iya, apa nggak ada mesin gitu kan di Nah, dalamnya. itu. Jadi ya si kertas ini ya udah terlapisi emulsi cairan kimia ya zat kimianya gitu kan. Jadi yang disebutnya pekat cahaya gitu. Pekat cahaya ya. Jadi ya dikeluarinnya juga tidak sembarangan gitu. Jadi harus tertutup, makanya ketika kita hunting memakai changing bag ini untuk mereload lah istilahnya kalau di kita di lubang jarum itu gitu. Isi pelor lah. Ya. Nah, itu siap ngedor gitu. Siap gador. Ini keren ini hasilnya. Coba ini, lihat. Gedung Taman Pramuka yang ini. Oh ya? Iya loh. Nah, itu karya Mang Agan para itu. tester. Nah, ini nih, Mau ini lihat juga. hasilnya tuh ini. Nah, kebanyakan karya Mang Agan itu. Nah, Nah, ini ini juga kameramen nih. aya gawe atuh ka dieu. Oh, kameramen eta bawa hiji kamerana. Nih lihat nih. Ada yang cakep banget nih. Nah, Jelas sekali. Jelas. keren kan? Dan anehnya teh gambarnya bisa cakep, tajam gitu ya. Ya itu ya pas Tajam ini. waktunya. Kalau misalkan ya kita ya ini kan banyak yang nggak ada hasilnya juga kan kayak ini gitu kan.
Itu yang membedakan apa? Ada yang putih banget semua, ada yang kemerahan, ada yang hitam. Kan kalau ini kan masih prosesnya ini masih negatif ya. Iya. Jadi ketika misalkan kita proses jadi positif itu pasti akan terbalik si warnanya ini kan. Bukan warna sih ya. Gelap, bukan gelap terang. Iya. Nah ini yang hitam ini ntar jadi putih, yang putih itu kan jadi hitam gitu kan. Nah, itu. Jadi akan terbalik. Jadi kebalikannya ya. Jadi ketika misalkan posisi ini yang hitam itu pasti dia sangat over gitu kan, terlalu berlebihan cahaya. Jadi kalau misalkan hasilnya ntar di si kertasnya ini putih aja ya, berarti itu masih kekurangan cahaya banget gitu kan, masih kurang waktunya gitu. Oke. Jadi kayak gitu tuh buat para tester di rumah yang pengen tahu, yang udah mulai tertarik nih. Jadi intinya berkarya aja dan nggak usah terikat sama teknologi lah. Dengan keterbatasan pun dengan barang seadanya udah tetap bisa berkarya kayak gitu. Kang Ipe, ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Kami masih ada nih. Nah, tadi kan udah dibahas ya semuanya. Nah sekarang ini dari bentuknya ya, tadi kan ada kaleng, tadi cuma dilihatin yang kaleng, terus yang ini mungkin itu sama ya. Kok tapi bentuknya tapi beda-beda? Ini ada yang beda nih. Nah, kalau yang ini nih ada tanduknya. Ini versi setan bisa. ini mah. Itu versi malaikat. Versi malaikat itu. Terus ada juga yang modern. Iya ini nih, ada kamera Apakah modern itu juga lubang jarum juga atau gimana ini? Nah, coba Oke, siap. ceritakan lah. Oke, ceritakan dulu aja. Ini tuh kamera lubang jarum juga sama, pinhole Yeah. juga sama. Ini pakai film. Pakai film. Gitu kan. Kalau ini pakai kertas negatif, Ya. kaleng ini pakai film gitu kan. Kodak ya. Oh, Kodak mungkin. Kodak. Kodak itu kode. Kodak. Mungkin ini itu sama sih sebenarnya. Seperti cara pemakaiannya, seperti pakai kamera yang dipokang itu ya. Iya, yang dipokang itu gitu kan. Ini juga sama kalau sudah dipakai gitu kan, sudah di-shutter gitu kan, udah dibuka. Mungkin ini juga cara pengokangannya juga diputar Sama. gitu. Nah, diputar. Ini cara pengokangannya seperti itu gitu kan. Diputar ininya seperti itu gitu. Cuma ini medianya film, Ya. ini medianya kertas. Seperti itu gitu kan. Nah, mungkin ada lagi mungkin gini ya, pas dibuka-buka tadi gitu kan, kok kenapa dalamnya hitam? Iya. Gitu. Dalamnya gelap. Gelap gitu kan. Ini semuanya dalamnya gelap, ini gelap, ini gelap, Kaleng ini gelap, juga. kaleng gitu. Kenapa? Pertama kalau hitam itu kan kedap cahaya, harus kedap cahaya nih. Misalnya ini kamera gitu kan. Kalau ini terang benerang gitu kan, mungkin sensitivitas si film itu mungkin ya nanti kena cahaya dari apa ya, dari si kameranya seperti itulah gitu kan. Jadi kenapa warnanya hitam seperti itu gitu kan. Kita diisi aja pakai cat gitu Iya, kan. dicat. Pokoknya yang penting gelap gitu kan. Oke. Yang berikutnya mungkin ini nih. Oke. Nah, ini nih, kamera modern. Nah, nih, ini Kang. kamera modern nih. Ini kamera modern mungkin. Loh, kok apakah bisa gitu kan? Iya. Pakai kamera modern mau digital gitu kan, DSLR ataupun kamera film film analog seperti itu gitu kan. Itu bisa. Gitu kan. Kan bisa. Caranya gimana gitu kan? Hanya sama aja prosesnya, melubangi si tutupnya. Kalau ini tutupnya ya. Iya. Tutupnya udah dilubangi nih, dilubangi tutupnya. Terus si ininya pakai lensa juga. Lensanya lensa kayak seperti kamera lubang jarum juga sama. Coba lihat ininya itu kan. Ini si lensanya itu ya. Ini udah sama saya sudah dilubangi nih. Gitu kan. Seperti itu gitu. Mungkin nanti kalau di sininya mode apa? Kalau saya pakai blue. Biar shutternya itu nanti kita yang ngatur seperti itu kan, blue itu. Yeah. Kalau kita tekan terus mungkin ngebuka terus, kalau kita tutup seperti itu. Oke. Kang Dede mau tambahin? Nah kan biasanya kalau kita bikin ya mungkin agak sulit ya dari beberapa buah kamera ini yang agak sulit, mungkin cara bikinnya ini yang pakai roll film ini, karena kan mau nggak mau kita harus tahu Jeroan si kamera itu. nah ukurannya gitu kan. Nah ini kayaknya belum selesai. Nah itu kan ada penyekat buat roll untuk masang roll di sini kan. Nah ini nih.
Jadi harus tahu ukurannya gitu kan, tingginya berapanya, terus Iya. lebar untuk si filmnya sendiri. Betul. Gitu kan, itu bebas sebetulnya gitu kan, tapi yang kita tahu harus tahu ukurannya gitu kan. Mungkin agak ribet lah kalau untuk cara membuatnya kalau untuk ini, tapi kalau untuk kamera yang untuk paper gitu kan sangat gampang lah gitu. Tinggal dibolongin gitu kan, ya kita bikin, atau misalkan nggak mau susah-susah, barang yang udah jadi aja gitu kan, kayak kaleng itu tinggal dibor, bikin lensa gitu kan, udah jadi. beres. Beda dengan ini gitu kan, lumayan agak sulit. Terus keunikannya apa lagi nih yang ada di komunitas ini selain kamera-kameranya? Ada keunikan lain kah? Atau misalkan ada aturan wajib, ada hari besarnya atau apa? Boleh nggak gitu. diceritain? Kalau tentang apa ya, tadi keunikan gitu kan sudah diceritakan seperti itu lah gitu kan, si kamera lubang jarum itu cara operasinya seperti itulah, Iya. cara pengoperasiannya seperti itu gitu kan. Mungkin untuk yang bermain kamera lubang jarum ini sedunia Sedunia? malahan ada hari kamera lubang jarum internasional pinhole day gitu, Pinhole Day. gitu kan. Hari kamera lubang jarum sedunia. Nah, gitu kan, itu Lebarannya baru lubang jarum. nah gitu, lebaran lubang jarum seperti itu. Lebarannya anak-anak kamera lubang jarum. Untuk tahun ini sudah terlewatkan. Di tanggal berapa itu teh Kang? Itu teh di bulan apa ya? Bulan April. Pas April. Tergantung Bulan hilal April. nggak bulan April. Enggak tergantung hilal ya? Oh enggak. Oh enggak. Pas lebaran soalnya Hilalnya ditentukan itu panitia. panitia. Ada panitia. Tapi ini kan dalamnya kan harus hitamnya itu boleh nggak Metalik. kan kalau ini saya lihat kan hitamnya hitam dong. Oh iya. Kalau metalik bisa nggak? Atau glitter bling-bling gitu. Sebetulnya kan gini, karena sifatnya gitu kan eksperimental gitu kan, kalau lubang jarum kalau menurut saya gitu kan. Iya. Jadi kebanyakan gitu kan ya kan pakai ini kan dope ya. Sah-sah aja sih sebetulnya untuk metalik gitu kan. Ya selama kita pernah melakukan itu, tapi memang tidak terlalu berpengaruh banget sih sebetulnya. Tidak terlalu berpengaruh ketika misalkan memakai misalkan si itunya mengkilat gitu ya. Ternyata berpengaruhnya sangat besar, tidak terlalu juga sih sebetulnya. Tapi ya alangkah lebih bagusnya dope lah gitu kan. Karena untuk ada juga yang tidak dicat gitu kan. Tidak si dalamnya itu tidak hitam gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Tapi ya memang jadi ya. Cuman balik lagi ke hasil ya. Jadi dari masing-masing kamera hasilnya juga beda-beda ya. Nah itulah yang namanya keunikan lubang jarum itu gitu kan. Jadi kita dari mulai eksperimennya, dari mulai bentuk gitu kan, terus dari si lubangnya sendiri ada yang 3, ada yang 4 gitu kan. Ya, itu terserah kita gitu kan. Iya. Ya sifatnya kan eksperimen itu. Betul. Jadi selalu ngadain percobaan juga buat. Nah itu harus lebih banyak, malahan kalau misalkan ya teman-teman tertarik terhadap lubang jarum. Nah sifatnya yang paling unik itu yang eksperimen. Jadi macam si hasilnya tuh ya beda dengan kamera. Mungkin sebenarnya banyak sih pembahasannya ya. Masih asik juga nih ngobrolin. Tapi bisa lah untuk selengkapnya mah ada di konten kita. Iya. Tinggal dilihat aja di konten kita yang waktu kita Praktek kemarin. ya. Iya, betul. Nah itu nanti penjelasannya lebih Rinci di sana. rinci di sana. Mungkin untuk hari ini mungkin bahasanya kita cukupkan aja dulu ya. Cukupkan dulu sekian. Kayak gitu aja. Ada yang mau disampaikan dulu nggak buat tester di rumah sebelum kita closing? Kalau untuk disampaikan untuk teman-teman semua di rumah, mungkin penasaran, pingin nyoba gitu kan, oke, silahkan masuk dulu Facebooknya gitu kan, atau Instagramnya di Pinhole Bandung seperti itu, mungkin akan kami respon gitu, kami respon, oke, seperti itu. Ya kalau untuk penasaran juga banyak sih kan sekarang ada tutorial instan para ya youtuber lah ya yang membuat gitu kan konten bagaimana cara membuat kamera, bagaimana cara proses gitu kan, nah, itu bisa lah diikuti mungkin gitu. Ya selanjutnya kita juga waktu
namanya workshop gitu kan. Selebihnya ya teman-teman belajar sendiri. Hanya sebatas pengantar. Ya, yang mengembangkannya teman-teman lagi. Tetap memang harus pakai jam terbang juga. Betul. Nggak bisa kita sekali nyoba langsung Hasilnya jreng gitu kan. jreng. Ya, itu. Nggak mungkin juga ya, pasti ada. Dan apa ya, dan pinhole KLJI gitu kan, komunitas lubang jarum Indonesia itu sudah diakui dunia. Sudah diakui Ke dunia. Keren. Dari melihat dari kurvanya gitu kan, tahun 2015 itu paling top itu paling banyak yang mengikuti. Kalau sekarang sudah mulai menurun sampai tahun 2020 kalau nggak salah dilihat internasional itu gitu kan, kenapa Indonesia itu menurun kayaknya seperti itu gitu kan. Itu waktu kemarin ikut webinar internasional di Pinhole Day itu kan. Ada pembicaraan dari Amerika bahwa Indonesia itu sudah diakui gitu kan. Keren. Lubang jarumnya itu, pinhole-nya itu gitu, seperti itu. Ya mungkin Cukupkan dulu sih. kalau misalkan kita perpanjang lagi pasti panjang lagi nih. Iya nih, pasti masih banyak nih pembahasan. Penasaran bisa. Soalnya memang unik, Jarang soalnya bener, gitu. asli. Nah, mungkin segitulah ya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi, tetap jaga kesehatan. Ikuti 5M, kalau 10M Nanti dikorupsi. Tetap jaga kesehatan, jaga imannya, jaga jaga imun, imun biar Jaga. tetap aman. aman. Udah kesehatan, ikuti Dan protokol kesehatan yang berlaku. Jangan lupa tetap memandu Road to Discord Dan dan salam pramuka.